apakah perbedaan antara asas lex superiori delegat, lex inferiori dengan lex specialis delegat, lex generalis, di mana sekilas seolah ada kontradiksi pemaknaan antara lex specialis dengan lex superiori. Lex superiori mengartikan bahwa undang-undang di atas harus didahulukan dari undang-undang atau aturan yang berada di bawahnya. Sedangkan lex spesialis berarti bahwa aturan yang di bawah, aturan yang spesialis harus didahulukan dari aturan yang generalis, yang umum, yang di atas. Maka untuk menjelaskan, untuk membedakan di antara dua asas ini secara tegas, kita mengacu pada contoh Undang Nomor 2012 tahun 2011 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 19 dan kemudian diganti lagi yang terakhir atau yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 terkait jenis dan hierarki peraturan urutan peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, ketetapan MPR, kemudian Undang-Undang garing Perpu, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, PP, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian Perda, peraturan daerah, baik tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Nah, berdasarkan asas lex superiori delegat lex inferiori dalam hal ini, di mana undang-undang itu kan statusnya, posisinya lebih tinggi, lebih superior dibandingkan PP, peraturan pemerintah. Maka berdasarkan asas lex superiori delegat lex inferiori, maka dalam berlakunya ketika ada kontradiksi tafsir antara berlakunya undang-undang dengan peraturan pemerintah, maka undang-undang harus dimenangkan. Undang-undang harus didahulukan dibanding ketentuan yang tertuang dalam peraturan pemerintah. Disinilah makna dari lex superiori delegat lex inferiori. Lantas, bagaimana dalam penerapan lex spesialis delegat lex generalis? Bahwa yang spesial, yang lebih spesifik, aturan organis, yang lebih teknis, yang lebih khusus harus didahulukan dari aturan yang di atasnya. Dalam hal ini contohnya seperti di awal, undang-undang dengan PP, yang mana kalau berdasarkan lex superiori didahulukan undang-undang, maka kalau berdasarkan lex spesialis delegat lex generalis, maka yang harus didahulukan adalah PP, peraturan pemerintah yang harus didahulukan. Lantas, mana yang lebih tepat, yang lebih benar? PP atau undang-undang sih yang harus didahulukan berdasarkan dua asas tersebut? Kata kuncinya ada pada apabila ada kontradiksi, apabila ada benturan kepentingan, ketentuan yang berbeda antara lex superiori dengan lex spesialis, ketika ada beda tafsir, maka harus didahulukan aturan yang lex superiori terlebih dahulu. Namun, ketika lex superiori ini tidak mengatur hal-hal yang teknis, tidak mengatur hal-hal yang sifatnya lebih konkret, lebih spesifik, maka harus didahulukan lex spesialis, ya, di mana dalam tataran teknis, dalam tataran pelaksanaannya, sepanjang itu belum dituangkan, belum diatur di undang-undang yang lex superiori, aturan yang di atasnya belum diatur, maka disitulah perlu penerapan, perlu mendahulukan lex spesialis dibandingkan asas yang lex superiori itu. Jadi sekali lagi, kata kunci kapan lex superiori perlu didahulukan, ya, saat dia dua-duanya mengatur, yang di bawah mengatur, di atas mengatur, lex superiori mengatur, undang-undang mengatur, PP peraturan pemerintah mengatur, keduanya mengatur. Jika ada kontradiksi, lex superiori yang harus didahulukan. Namun ketika undang-undang tidak mengatur, diatur hal yang teknis di PP atau Undang-Undang Dasar 45 kan sumber dari segala sumber hukum tertulis, dia harus didahulukan apabila ada beda tafsir dengan aturan di bawahnya. Namun ketika Undang-Undang Dasar 45 tidak membicarakan, tidak tidak mengatur hal-hal yang sifatnya teknis, namun diterangkan di undang-undang yang organik, Undang-Undang
sebagai kelanjutan dari undang-undang yang umum ini secara teknis, ya harus didahulukan undang-undang yang spesialis, yang bicara lebih teknis. Itu pendekatan pemaknaan secara praktik perbedaan antara asas lex superiori dengan lex spesialis.